Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK membenarkan adanya operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap auditor BPK. Pemeriksaan dan penggeledahan yang dilakukan KPK berlangsung selama 2 jam. Sejumlah penyidik KPK tiba di kantor BPK sekitar jam 3 sore waktu Indonesia Barat. Usai memeriksa dan melakukan penggeledahan selama 2 jam, 3 pejabat BPK dibawa ke kantor KPK. 2 di antaranya ialah seorang auditor dan 1 orang lainnya staf BPK. Mereka berinisial RS, AS, dan Y. RS adalah auditor utama pelaksana di BPK. Terkait barang bukti yang ditemukan serta substansi OTT tersebut, pihak BPK akan memberikan keterangan resmi berupa konferensi pers yang rencananya akan digelar pada hari Sabtu bersama KPK. Rekan-rekan dari KPK mendatangi BPK, ada operasi tangkap tangan, pemeriksaan dan penggeledahan di BPK, dan di sana dilakukan pemeriksaan, dan jam 5:08 itu 2 orang auditor BPK dan 1 orang staf BPK dimintai keterangan ke KPK. Sekarang yang bersangkutan berada di KPK untuk melanjutkan peristiwa pemeriksaan lebih lanjut. Itu yang bisa saya sampaikan. Dan besok lebih lanjut detail tentang apa kronologisnya dan bagaimana pimpinan BPK bersikap. Insya Allah siang atau sore ya, kalau nggak ada halangan, akan konferensi pers di KPK. Untuk kali kesekian, teror bom kembali mengguncang ibu kota. Peristiwa yang terjadi di kawasan Kampung Melayu pada Rabu malam mengakibatkan sejumlah orang tewas dan terluka baik dari pihak kepolisian maupun warga sipil. Atas peristiwa itu, sejumlah pihak mengutuk aksi itu dan mendesak pihak berwenang, dalam hal ini kepolisian, segera mengungkap aksi biadab itu. Bahkan atas peristiwa itu malam tadi, sejumlah negara seperti Inggris dan Australia mengeluarkan travel advice dan jika hendak atau mengunjungi Indonesia, terutama Jakarta. Guna membahasnya dalam judul Tumpas Terorisme Hingga Akar, telah hadir narasumber di studio Nasir Abbas, pengamat terorisme, dan juga Kombes Pol Awi Setiono yang merupakan Kabak Mitra Divisi Humas Polri, serta melalui sambungan telepon nanti sudah ada Ahmad Basarah dari Komisi 3 DPR RI, dan kami juga mengundang Anda pemirsa untuk bergabung bersama kami dengan menghubungi nomor telepon yang sudah tertera di layar. Saya langsung ke Pak Awi dulu. Pak Awi, ini peristiwa yang terjadi pada Rabu malam, pada hari ini sudah dilakukan identifikasi antemortem dan postmortem, artinya keluarga terduga teroris itu sekarang sudah diambil DNA-nya. Ya, jadi tadi malam tim langsung bekerja keras. Ya. Ada tim yang di TKP, olah TKP, kemudian ada tim lapangan ya tentunya. Cross check apa yang teman-teman ada di lapangan, dan memang ada beberapa kegiatan yang tidak bisa saya sampaikan secara detail. Ya. Namun mungkin publik juga mengetahui beberapa tempat melakukan kegiatan, ya itu salah satunya juga. Itu informasinya sudah kemana-mana sekarang, Pak Awi. Tapi kami juga belum bisa merilis karena memang itu kan proses penyelidikan. Ya. Karena untuk mengungkap terangnya suatu perbuatan pidana ini tentunya tadi kita dibutuhkan keterangan-keterangan saksi, termasuk tadi pengambilan sampel. Apa betul si Mr. X ini yang kita duga sebagai pelaku ini apa yang kita tuduhkan sekarang ini. Ya, inisialnya ini sudah proses. Bahkan inisialnya sudah ada ini sebetulnya kan? Ya, kami belum bisa sampaikan. Oke. Nah, tapi yang menarik adalah gini Pak Awi. Ini terus terang bagi saya warga awam, ini luar biasa sekali kerja Polri, sangat cepat sebetulnya. Di sisi itu kita patut mengapresiasi, mungkin Pak Nasir Abbas juga sepakat ya. Ini kan artinya cepat sekali. Tapi di sisi lain 24 jam. Belum 24 jam. Tapi yang menjadi pertanyaan, kok bisa dalam waktu yang begitu singkat ini sudah bisa diidentifikasi bahwa kemungkinan ini adalah dia dan keluarganya adalah itu, kita akan cek. Jangan-jangan sebetulnya Polri, BNPT juga termasuk Densus 88 itu sudah mengetahui sebetulnya jaringan orang-orang ini sebetulnya siapa aja? Ya, kalau ditanya demikian memang Densus 88
bekerja selama ini ya mengikuti perkembangan ini. Memang ini tidak bisa berhenti dari pertama lahirnya MIT, MIB, JAD dan seterusnya sampai ke sini ini mereka berafiliasi dengan ISIS. Cuma mengubah namanya saja. Itu diikuti terus perkembangan ini. Cuma kadang-kadang kita juga tidak bisa sepenuhnya ya bisa mengikuti kelompok-kelompok mereka. Namun demikian dengan profiling selama ini, kemudian pembuntutan selama ini, eliciting selama ini, ya itu yang kita bisa optimalkan. Nggak bisa dicegah sebelum mereka melakukan aksi, Pak? Itu yang jadi permasalahan. Hukum kita bukan seperti di Malaysia. Beberapa kali kan pihak kepolisian sudah berhasil mencegah dan beberapa kali mengungkap sebelum mereka melakukan aksi sudah tertangkap. Contoh seperti yang di Bintaro, wanita yang di Bekasi juga, ya bom panci yang direncanakan untuk diledakkan di istana itu terungkap sebelum kejadian. Iya. Nah tapi kali ini kenapa bisa ya, lolos gitu? Tadi di luar kemampuan kita, mereka itu sel-selnya juga banyak gitu loh. Nah ini maaf Pak Nasir juga dulu pernah sebagai pengamat terorisme. Ini sebetulnya jaringan-jaringan yang ada saat ini adalah jaringan lama atau jaringan baru atau bagaimana sebetulnya, Pak? Ya, lama dan baru itu kita melihat kepada perkembangan keadaan ya begitu. Kalau Anda maksudkan lama itulah JI, maka saya katakan bukan. Bukan. Ya, bukan. Tapi orang-orangnya yang sama. Bukan. Orang-orangnya juga bukan. Artinya ini adalah jaringan dari kelompok yang sudah berkembang dengan pahami ISIS ya, gerakan-gerakan yang setuju dengan apa yang terjadi di Syria dan mereka ingin menerapkan di Indonesia, mengkafirkan muslim yang lain, menganggap aparat itu sebagai musuhnya. Itu sekarang yang berkembang jaringan sekarang ini. Itu yang berkembang saat ini. Kalau dulu kita ada Al-Qaeda, kita kenal ada Al-Qaeda. Terus kemudian informasinya kalau secara global katanya ISIS juga merupakan pecahan dari Al-Qaeda itu. Nah, di Indonesia sendiri apakah ini semuanya berafiliasi dengan ISIS atau sebetulnya masih ada juga yang berafiliasi dengan Al-Qaeda? Ya, sekarang sudah berafiliasi pada ISIS sekarang. Pada ISIS. Sejak dari tahun 2014 dan itulah mereka yang sekarang bergerak dan bersel-sel semuanya dengan paham ISIS, termasuk yang di Poso itu, ya Santoso itu bagian daripada afiliasi dari ISIS. Nah, afiliasi ISIS yang ada di Indonesia itu merupakan satu struktur atau sebetulnya sporadis ada kelompok-kelompok yang mengaku berafiliasi dengan sporadis. Ya, desentralisasi tidak terkendali itu. Desentralisasi tidak terkendali. Ya, tidak ada satu tokoh pun di Indonesia yang tokoh spiritual itu ada. Sebagai contoh, ya Aman Abdurrahman yang sekarang dalam penjara. Dia adalah tokoh spiritual yang sangat gencar dalam menyebarkan faham ISIS dan juga mengkafirkan yang lain. Fahamnya sama seperti Abu Bakar Baghdadi. Dan dia selalu menjadi panutan. Di Indonesia? Di Indonesia. Dan dia yang membuat orang lain dan itu jangan banyak. lupa Aman Abdurrahman juga ikut terlibat dalam bom Tamrin pada tahun 2016. Dan dalam penjara dia ikut mengendalikan. Pak Nasir, ini kalau kita bicara soal struktur itu ada anggota dan juga ada simpatisan. Ya. Nah, kalau yang anggota itu jumlahnya kira-kira ada berapa banyak saat ini? Wah, kita nggak bisa menentukan. Ya barangkali polisi yang lebih tahu jaringannya. Namun itu pun masih belum bisa dipastikan. Iya, dipastikan. Pak Awi mungkin bisa menjawab itu, Pak Awi. Ya, kalau ditanya jumlah anggota memang tidak secara kita karena memang itu kan mereka kan pada stand kan, jadi di bawah permukaan. Jadi apapun. Tapi polisi sudah melakukan profiling sebetulnya. Ya, kan beberapa tahun yang lalu pun kita sudah sampai sekarang kan sudah ribuan juga yang kita bisa masukkan. Kemudian beberapa yang kita bisa lakukan deradikalisasi, yang banyak membantu juga informasi-informasi ke polisi. Namun demikian sekali lagi memang ini paham ini memang paham yang keliru, yang tentunya kita juga sama-sama punya tanggung jawab untuk meluruskan. Ini kalau kita tahu bahwa ada paham yang keliru, nampaknya apa yang harus dilakukan untuk meluruskan paham yang keliru ini? Mungkin jaringan-jaringan ini sebenarnya terkadang di antara mereka yang self-recruited. Self-recruited. Terrekrut sendiri begitulah. Yang oleh istilah Barat itu sebut lone wolf. Tapi lone wolf ini bukan lagi sendiri. Lone wolf itu bisa jadi 2-3 orang yang kemudian mereka sepakat untuk melakukan suatu aksi. Ya, nah ini yang kadang tidak terstruktural, terpisah, bergerak sendiri. Maka kita melihat di antara beberapa aksi-aksi sebelum ini itu berbagai macam efek dari aksi bom itu. Ada yang ledakan yang kecil, ada ledakan yang kemudian gagal berhasil, ya ada yang cuman memusnahkan dirinya sendiri tapi pun tidak total, ya begitu kan. Nah, itu menunjukkan bahwa ada
beberapa orang atau 2-3 orang dari bom makernya. Ya, kalau misal bom maker yang tadi malam itu juga membuat yang sebelum-sebelumnya, pasti akan berhasil. Ya. Nah, tadi kalau dikatakan ada self recruiter tadi, dia melihat mungkin mempelajari dari YouTube, mungkin dari media sosial, dari media digital seperti itu, terus merasa dia sepaham dengan itu, dia langsung. Iya, dia merasa terpanggil setelah membaca artikel, menonton video-video dan lain-lain, dan kemudian dia merasa terpanggil, merasakan bahwa dirinya punya kemampuan untuk melakukan sesuatu, maka terjadilah. Banyak nggak yang seperti itu, Pak Nasir, di Indonesia saat ini? Ada beberapa kali sudah diungkap oleh Pak Kepolisian. Ada beberapa kali yang terungkap, gitu. Itu tadi dikatakan dia sendiri atau bahkan cuma 1-2 orang aja sudah menjadi kelompok. Bisa. Yang akan melakukan hal itu. Itu berarti sebetulnya, boleh nggak kalau saya katakan Indonesia ini sebetulnya sangat rawan sekali sebetulnya dengan serangan-serangan seperti itu. Dengan cara yang begitu mudah orang menjadi... Ya, kalau kita ingin katakan sangat rawan, hal ini sudah dari dulu sudah seperti ini, begitulah. Ya, kalau kita lihat sebenarnya sudah jeda waktu dari setelah tewasnya Nordin Azhari itu, ya tidak pernah ada bom yang besar. Ya, dan struktur kecil, kelompok ini kali juga ini baru terjadi bom yang mengakibatkan korban yang fatal, yang banyak korban itu. Ya. Nah, ini yang menarik adalah sebetulnya kalau kita dulu mencoba untuk memetakan serangan-serangan bom ini kan agak spesifik. Kedutaan besar negara tertentu, hotel-hotel, kafe-kafe yang biasanya dikunjungi oleh orang-orang asing gitu ya. Sekarang itu di terminal bus Transjakarta di mana warga sipil juga banyak di sana gitu. Ini kan sebetulnya targetnya yang berbeda atau targetnya masih sama tapi cari lokasinya aja yang berbeda mungkin, Pak Awi. Ya, memang akhir-akhir ini kan masyarakat juga sudah tahu ya, beliau sudah tahu betul pergeseran sasaran itu. Karena selama ini yang intent mengejar mereka ya kepolisian. Dan polisi yang menjadi target sekarang. Nah, akhirnya kembali dianggap kita sebagai togut, kita menghalang-halangi, kita sebagai musuhnya. Akhirnya saya lihat begitu sih arahnya demikian. Tamrin, serangan Tamrin tahun 2016 itu juga pos polisi. Itu menunjukkan selain pos polisi, Starbucks. Starbucks itu ikonnya apa? Ikonnya Barat, ya kan? Ya, jadi mereka berusaha untuk membuat sasaran itu sebenarnya tidak ada spesifik, ya, polisi dan Starbucks, tapi lebih berat kepada yang pos polisi sehingga langsung berani datang ke hadapan polisinya dan tembak depan-depanan gitu. Setelah dari itu kita lihat ada peristiwa di Tangerang yang berusaha untuk menusuk polisi, itu juga berarti polisi ditargetkan. Dan kemudian itu dia sendiri kalau nggak salah, dia tidak punya afiliasi dengan siapapun. Ya, betul. Ya, kemudian di Tuban, ya, menembak polisi lalu lintas begitu. Jadi polisi ditarget. Artinya memang ya polisi sudah tahu hal tersebut. Ya apa boleh buat? Ya polisi tetap juga menjalankan pelayanan masyarakat begitu Pak. Baik, Pak Nasir dan juga Pak Awi, kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana. Kami segera kembali.